Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Berli. Di video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan semiotik. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan semiotik terhadap puisi Cintaku Jauh di Pulau, karya Khairul Anwar. Sebelum saya memasuki ke pembahasan, apakah kalian mengetahui apa itu pendekatan semiotik? Pendekatan semiotik merupakan sebuah pendekatan yang memiliki sistem sendiri berupa sistem tanda. Tanda itu dalam sastra, khususnya sastra tulis, diberikan dalam suatu bentuk teks yang terdapat dalam struktur teks maupun di luar struktur teks karya tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kajian semiotik merupakan kajian terhadap tanda-tanda secara sistematis yang terdapat dalam karya sastra termasuk puisi. Ada dua hal yang berhubungan dengan tanda, yakni menandai dan ditandai. Hubungan antara tanda dengan acunya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Untuk melakukan kajian semiotik terhadap puisi dapat dilakukan dengan pemaknaan sebagai berikut. Yang pertama, puisi dikaji ke dalam unsur-unsurnya dengan memperhatikan saling hubungan antara unsur-unsur dengan keseluruhan. Yang kedua, tiap unsur puisi dan keseluruhannya diberi makna sesuai dengan konvensi puisi. Yang ketiga, setelah puisi dikaji ke dalam unsur-unsurnya dan dilakukan pemaknaan, puisi dikembalikan kepada makna totalitasnya dengan kerangka semiotik. Yang keempat, untuk pemaknaan diperlukan pembaca secara semiotik, yaitu pembaca heuristik dan pembaca hermeneutik. Pembaca heuristik adalah pembaca karya sastra puisi berdasarkan struktur kebahasaannya, atau secara semiotik adalah berdasarkan konvensi sistem semiotik tingkat pertama. Pembacanya hermeneutik adalah pembaca karya sastra atau puisi berdasarkan konvensi sastranya. Pembaca hermeneutik merupakan pembaca ulang sesudah pembaca heuristik dengan tafsiran berdasarkan konvensi sastra. Berdasarkan hasil pembaca heuristik dan hermeneutik, dapat diketahui bagaimana makna puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Khairul Anwar ini, terutama pada bahasa kiasan, secara khusus metafora. Pemaknaannya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu bait pertama. Cintaku Jauh di Pulau adalah metafora yang mengisahkan bahwa seseorang kekasih yang menanti kekasihnya yang berada di tempat yang jauh. Seorang kekasih yang mengadu nasib dan meninggalkan kekasihnya hingga kelak dia bisa bersama-sama dengan kekasihnya. Gadis manis sekarang iseng sendiri adalah seorang gadis yang menghabiskan waktunya sendiri tanpa kehadiran sang kekasih yang pergi jauh merantau demi sang kekasih. Nah, pada bait kedua, perahu melancar, bulan memancar. Ialah sebuah perahu yang dilayarkan untuk mendatangi sang kekasih. Sang kekasih pergi jauh menggunakan perahu untuk menemui sang kekasih yang berada di tempat yang jauh. Di leherku kalungkan oleh-oleh buat si pacar. Yang berarti sang kekasih berhasil dalam perantauannya dan diiringi dengan cuaca yang bagus dengan bulan yang bersinar terang. Bulan memancar, angin membantu laut terang. Yang mengkiaskan bahasa bahwa angin yang membantu dan laut yang terang, namun sang kekasih terasa gudah karena khawatir akan sampai pada sang kekasih. Nah, pada bait ketiga, di air tenang, di angin mendayu, yang menggambarkan bahwa sang kekasih semakin sedih karena walaupun keadaan air yang tenang dan angin yang membantu, dia merasa sedih karena khawatir tak akan bertemu dengan sang kekasih, karena pada perasaannya ajal telah memanggil. Ajar bertakhta sambil berkata, tunjukkan perahu ke pangkuanku saja. Nah, pada bait keempat, perahu yang bersama kan merapuh, yang menggambarkan bahwa perahu yang ditumpanginya akan rusak karena telah bertahun-tahun telah berlayar demi menjumpai sang kekasih sebelum sempat berpeluk dengan cintaku, yang mengkiaskan sang kekasih yang semakin putus asa karena ajal telah memanggilnya terlebih dahulu sebelum dia sempat bertemu dengan kekasihnya. Nah, pada bait kelima, manisku jauh di pulau, yang menggambarkan kekhawatiran sang kekasih kepada kekasihnya karena pada saat dia meninggal, kekasih pun akan ikut meninggal dengan penantiannya yang sia-sia dengan menunggu sang kekasih yang telah tiada. Hal ini diperkuat dengan pengkiasan, kalau ku mati, dia mati,
iseng sendiri. Setelah kita menganalisis makna tiap bait, kita pun harus sampai pada makna lambang yang diemban oleh puisi tersebut. Kekasih tokoh adalah kesan dari cita-cita si aku yang sukar dicapai. Untuk meraihnya, si aku harus mengurangi lautan yang melambangkan perjuangan. Sayang, usahanya tidak berhasil karena kematian telah menjemputnya sebelum ia meraih cita-citanya. Dalam puisi tersebut, perasaan-perasaan si aku senang, gelisah, kecewa, dan putus asa. Kecuali itu, ada unsur metafisik yang menyebabkan pembaca berkontemplasi dalam puisi di atas. Unsur metafisik tersebut berupa ketafiksiran hidup manusia, yaitu meskipun segala usaha telah dilakukan disertai sarana yang cukup, bahkan segala perjalanan lancar, namun manusia seringkali tak dapat mencapai apa yang diidamkannya, karena maut telah menghadang lebih dahulu. Dengan demikian, cita-cita yang hebat dan mengakhirkan akan sia-sia belaka. Nah, mungkin sampai disinilah penjelasan tentang pendekatan semiotik. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.